Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B akan mempresentasikan hasil kami. Untuk nama perusahaan kita adalah PT Novus Luminary, jenis produknya olahan kentang dengan nama produk Potato Cheese Stick. Untuk tim HACCP-nya, yang pertama Rona Khadijah sebagai ketua, bidang keahlian memimpin tim HACCP dalam mengarahkan dan mengimplementasikan sistem HACCP. Anggota kedua ada Syafira Nurul Azmi. Bidang keahliannya adalah menjamin kualitas produk akhir yang siap dikirim ke konsumen atau quality assurance. Anggota selanjutnya adalah Tarisa Asatin. Bidang keahlian memantau dan mengevaluasi standar mutu fisik dan kimia yang telah ditetapkan, quality control fisik kimia. Lalu Umi Dumi Sumiana sebagai anggota selanjutnya. Bidang keahliannya adalah memantau dan mengevaluasi standar mutu mikrobiologi yang telah ditetapkan, quality control mikrobiologi. Selanjutnya ada Zenitra Noviadisti sebagai anggota dengan bidang keahlian pemantauan tempat produksi, peralatan yang digunakan, tempat penyimpanan bahan mentah dan matang, tempat pembuangan sampah, quality control fisik kimia. Selanjutnya ada Andida Ajeng Kartika sebagai anggota dengan bidang keahlian memastikan bahwa bahaya dapat dieliminasi atau dikurangi sejauh mungkin selama proses produksi. Quality control fisik kimia. Anggota selanjutnya Alivia Mutiara Soleha dengan bidang keahlian memastikan semua proses produksi berjalan dengan aman dan mematuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja yang ditetapkan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Anggota selanjutnya adalah Gisa Amalia dengan bidang keahlian memantau dan mengevaluasi standar mutu mikrobiologi yang telah ditetapkan, quality control mikrobiologi. Selanjutnya ada Isma Kartika Putri sebagai anggota dengan bidang keahlian pemantauan pada proses produksi dan pengoperasian alat-alat proses thermal seperti steam, frying, crusher, bagian produksi. Selanjutnya, adalah deskripsi produk, yaitu nama produk Potato Cheese Stick olahan kentang. Yang kedua, komposisi produk, yaitu kentang, keju, tepung maizena, seledri, merica bubuk, minyak goreng, saus, dan mayonaise. Lalu ketiga ada karakteristik produk akhir yang penting, misalkan AW, pH, dan lain-lain. Nah, untuk produknya, karakteristiknya itu AW dari produk medium tidak lebih dari 76%. Lalu selanjutnya ada metode pengolahan, pemilihan kentang atau sortasi, penimbangan, pengupasan, pembersihan, pemotongan, perendaman, pengukusan, penghancuran, pencampuran antara keju parut, seledri, garam, merica bubuk, dan tepung maizena, kemudian pengulanan, pembentukan, penggorengan, pengiriman, dan pengemasan. Lalu yang kelima ada metode pengawetan, menggunakan dengan cara pemberian garam dan penggorengan. Lalu yang keenam ada pengemasan primer menggunakan mika plastik bening berukuran 15 x 5 x 4,5 cm. Yang keenam ada pengemasan primer yang ketujuh pengemasan untuk transportasi, yaitu menggunakan kantong plastik PP atau polipropilen bening. Yang kedelapan kondisi penyimpanan, suhu ruang atau suhu pendingin, atau refrigerator lebih direkomendasikan. Untuk umur simpannya 2-3 hari di lemari es. Metode distribusi yang digunakan dengan cara take away langsung kepada pembeli atau jasa pesan antar. Lalu selanjutnya petunjuk pelabelan khusus mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal, misalkan keju, tepung maizena. Lalu yang ke-12 ada pengawasan khusus dalam distribusi, yaitu hindari tutup kemasan yang terbuka. Yang ke-13, di mana produk akan dijual. Produk dipromosikan, yaitu produk stik kentang keju secara langsung kepada konsumen melalui media sosial seperti Line, Instagram, WhatsApp, dan Facebook, atau secara langsung. Petunjuk penggunaan ready to eat.
Lalu selanjutnya ada komposisi produk, yaitu yang pertama bahan baku. Basis 500 gram kentang. Yang pertama ada kentang, keju, minyak kelapa sawit, seledri. Untuk kentang 500 gram, keju 125 gram, minyak kelapa sawit 300 ml, seledri 3 batang. Untuk ingredients keringnya, tepung maizena, merica bubuk, garam. Pada tepung maizena beratnya 100 gram, merica bubuk 5 gram, garam 3 gram. Bahan pengemas yaitu mika berbahan plastik, pengemasannya 20 gram per 4 pieces. Bahan lainnya itu saus sambal dan mayonaise. Untuk saus sambal 50 gram dan mayonaise 50 gram. Selanjutnya ada penggunaan produk, itu ada nama produk potato cheese stick, makanan dengan bahan utama kentang dan keju, dengan rasa gurih dan tekstur yang renyah. Deskripsi cara konsumsi, potato cheese stick merupakan produk kentang yang dengan campuran keju dan maizena sebagai pererat yang digoreng menggunakan minyak panas dan menjadi produk makanan siap saji atau ready to eat. Penggunaan produk potato cheese stick dapat dimakan oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Baik, selanjutnya ada diagram alir yang dimana pertamanya itu melakukan penerimaan bahan baku dengan bahan baku utamanya yaitu ada kentang, bahan kering, bahan tambahan, serta mika plastik. Nah, yang pertama, bahan baku kentang akan dilakukan sortasi dan dilanjut dengan pengupasan dengan memisahkan kulit kentangnya, lalu melakukan pembersihan dengan air mengalir, dilakukan pemotongan, setelah itu dilakukan perendaman, selanjutnya dilakukan pengukusan dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius dalam waktu 30 menit, dan setelah itu dilakukan penghancuran hingga halus atau lembut. Nah, sementara bahan keringnya terdapat maizena, merica bubuk, dan garam. Selanjutnya ini ada bahan tambahan yang terdiri dari keju, seledri, dan minyak. Sementara keju dan seledri, keju dilakukan pemarutan dan seledri dilakukan pemotongan. Keju yang sudah diparut dan seledri yang sudah dipotong kecil-kecil dicampurkan bersama garam akan dilakukan penghancuran, setelah itu pencampuran hingga merata. Sebelumnya itu dilakukan penimbangan, dan setelah itu dilakukan pengulenan, setelah itu dilakukan pembentukan dengan panjang kali lebarnya itu kurang lebih 10 kali 2 cm. Setelah sudah dilakukan pembentukan, dilakukan penggorengan dengan suhu 175 sampai 195 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Setelah itu dilakukan penirisan, kemudian pengemasan dengan pelabelan. Selanjutnya berikut ini ada diagram alir yang sudah diverifikasi. Diagram ini sama dengan sebelumnya, namun yang telah diverifikasi terdapat tanda tangan oleh ketua. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip 1 analisis bahaya. Yang pertama itu ada tahap input, yaitu bahan bakunya kentang. Untuk bahayanya M. Jenis bahayanya yaitu Ceratostis fimbriata, Rhizopus, Diaporte, Batalis, Diplodia. Sebentar, saya mau nanya ya, untuk bahan baku kentang jenis bahaya mikrobiologi yang disebutkan apakah memang bersifat patogen? Dan Necrapomina. Halo? Bentar Dinda, bentar Ajeng. Nah, ini untuk yang bahan baku kentang, apakah mikrobiologi yang disebutkan memang benar-benar bersifat patogen untuk manusia? Coba dicek lagi. Coba yang timnya kelompok 2. Apakah di antara semua bakteri pada bahan baku kentang itu masuknya kategori patogen kah atau bukan? Nah, patogen ini patogen pada manusia atau seperti apa? Coba ada yang bisa untuk menjelaskan? Baik, sebentar Ibu. Ayo. Ibu izin menjawab. Ya, silakan Rona. Untuk dari
fungi dan juga bakteri yang terdapat pada bahaya ini itu merupakan patogen untuk tanamannya, Ibu. Oh, untuk tanamannya. Kalau untuk manusianya ada nggak? Kalau tidak ada, strip aja. Oh, berarti untuk jenis bahaya ini kalau misalnya itu tuh harus untuk manusia ya, Bu, bukan untuk tanaman ya? Iya, harus kan yang makan potato cheese stick-nya kan kita ya, manusia. Seperti itu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Iya, itu direvisi ya, segera ya. Oke, selanjutnya lanjut lagi. Tadi belum selesai ya, Dinda. Baik, untuk tindakan pengendaliannya yaitu melakukan pemilihan bahan makanan sesuai dengan spesifikasi dan mencuci dengan air mengalir. Untuk peluangnya itu adalah I, keparahannya H, dan tidak signifikan. Untuk bahayanya, selanjutnya yaitu ada K, jenis bahayanya yaitu solanin dan pestisida. Untuk penyebabnya itu dari pemilihan kentang yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Lalu untuk tindakan pengendaliannya yaitu melakukan pemilihan kentang saat penerimaan sesuai spesifikasi dan pencucian kentang dan pengupasan kulit. Untuk peluangnya yaitu I, keparahannya H, dan tidak signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada F, jenis bahayanya dari udara, penyebabnya yaitu dari lingkungan dan tindakan pengendaliannya yaitu perendaman kentang di dalam air. Untuk peluangnya yaitu I, keparahannya adalah M, dan tidak signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada tahap input bahan baku keju. Untuk bahayanya yaitu M, jenis bahayanya yaitu dari bakteri patogen, penyebabnya yaitu air, dan untuk tindakan pengendaliannya yaitu pemilihan supplier, peluangnya itu adalah I, dan keparahannya itu H, dan tidak signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada K yaitu mikotoksin, antibiotik, dan logam berat. Untuk pemilihannya yaitu pemilihan susu hewani sebagai bahan baku pembuatan keju, tidak steril, dan ada pemilihan supplier terpercaya dan sterilisasi, yaitu untuk untuk peluangnya yaitu I dan keparahannya H, dan tidak signifikan. Selanjutnya yaitu ada F. Untuk bahayanya yaitu ada F. Untuk jenis bahayanya yaitu ada rambut, pecahan kaca, atau logam. Penyebabnya yaitu dari pekerja, dan tindakan pengendaliannya itu adalah pengamatan visual setelah penerimaan bahan atau pengolahan pekerja menggunakan hairnet dan masker. Untuk peluangnya yaitu L, dan keparahannya M, dan tidak signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada tahap input minyak dengan bahayanya M. Untuk jenis bahayanya yaitu C, Frevinus, dan jenis bahayanya. Untuk penyebabnya yaitu dari penyimpanan pada tempat yang tidak sesuai, yaitu tindakannya disimpan di tempat yang kering, suhu ruang, dan tidak diletakkan atau menempel pada lantai dan dinding. Untuk peluangnya yaitu L, dan keparahannya yaitu H, dan tidak signifikan.
Selanjutnya yaitu bahayanya K, dan jenis bahayanya yaitu oksidasi. Penyebabnya yaitu penyimpanan pada tempat yang tidak sesuai. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu disimpan di tempat yang kering dan tidak terpapar oleh sinar matahari. Untuk peluangnya L, keparahannya M, dan tidak signifikan. Selanjutnya yaitu ada bahaya F. Jenis bahayanya yaitu masa kadaluarsa pada label makanan. Untuk penyebabnya yaitu tidak memperhatikan kadaluarsa pada produk. Tindakan pengendaliannya yaitu menerapkan sistem FIFO, first in, first out. Untuk peluangnya yaitu L, keparahannya M, dan tidak signifikan. Selanjutnya yaitu ada tahap input bahan baku seledri. Bahayanya yaitu M. Untuk jenis bahayanya yaitu B serius. Untuk penyebabnya yaitu pemilihan seledri yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Tindakan pengendaliannya yaitu melakukan pemilihan seledri saat penanaman. Peluangnya L, keparahannya H, dan tidak signifikan. Selanjutnya yaitu ada bahaya K. Jenis bahayanya yaitu pestisida. Penyebabnya yaitu terbawa dari supplier atau rekanan. Tindakan pengendaliannya yaitu jaminan mutu dari pemasok. Untuk peluangnya L, keparahannya H, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya F. Jenis bahaya yaitu ulat dan serangga. Penyebabnya yaitu terbawa dari supplier atau rekan. Tindakan pengendaliannya yaitu jenis mutu dari pemasok. Untuk peluangnya L, dan keparahannya M, dan tidak signifikan. Selanjutnya yaitu ada tahap input sortasi bahan. Untuk bahayanya M. Untuk jenis bahayanya yaitu E. coli dan Staphylococcus aureus. Penyebabnya yaitu dari pekerja yang tidak menggunakan sarung tangan. Tindakan pengendaliannya menggunakan sarung tangan ketika menjamah bahan pangan. Peluangnya L, keparahannya H, dan tidak signifikan. Selanjutnya yaitu ada bahayanya K, jenis bahaya yaitu residu pestisida. Penyebabnya penggunaan pestisida sebelum pemanenan. Tindakan pengendaliannya dilakukan pencucian dan pengupasan pada bahan. Peluang L, keparahan H, dan tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya F. Jenis bahaya benda asing dan kotoran. Penyebabnya yaitu alat kotor. Tindakan pengendaliannya yaitu pastikan alat dibersihkan setiap sebelum menjamah bahan pangan. Peluang L, keparahan M, dan tidak signifikan. Tahap input pengupasan kentang yaitu untuk bahayanya M, jenis bahayanya E. coli dan Staphylococcus aureus. Penyebabnya yaitu dari pekerja tidak menggunakan sarung tangan. Tindakan pengendaliannya yaitu menggunakan sarung tangan ketika menjamah pangan. Peluangnya M, keparahan H, dan signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada bahaya K. Jenis bahayanya yaitu browning. Penyebabnya dari terlalu lama dibiarkan di suhu ruang setelah dicuci. Tindakan pengendaliannya yaitu kentang direndam di dalam air. Peluang L, keparahan M, dan tidak signifikan. Untuk selanjutnya yaitu ada bahaya F. Jenis bahaya yaitu benda asing dan kotoran. Penyebabnya yaitu pemilihan kentang yang tidak sesuai dengan spesifikasi kentang.
tidak dicuci bersih. Tindakan pengendaliannya yaitu melakukan pemilihan kentang sesuai dengan spesifikasi dan kentang dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Peluangnya yaitu L dan keparahannya M dan tidak signifikan. Untuk selanjutnya yaitu tahap input pembersihan kentang dan seledri. Untuk bahayanya M, jenis bahayanya yaitu E. coli dan Staphylococcus aureus. Penyebabnya yaitu kentang tidak dicuci dengan bersih. Tindakan pengendaliannya yaitu kentang dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Untuk peluangnya L, keparahannya H, dan tidak signifikan. Untuk bahaya K yaitu jenis bahayanya residu pestisida. Penyebabnya yaitu dari pencucian dan pengopasan yang tidak sesuai SOP. Tindakan pengendaliannya yaitu memastikan pencucian dilakukan dengan menggunakan air yang diganti. Untuk peluangnya L, keparahannya H dan tidak signifikan. Selanjutnya yaitu ada bahaya F. Jenis bahayanya yaitu tanah dan benda asing. Penyebabnya yaitu dari kentang yang tidak dicuci bersih dan pekerja tidak menggunakan APD. Untuk tindakan pengendaliannya yaitu kentang dicuci hingga bersih dengan air mengalir dan pekerja menggunakan APD ketika bekerja. Peluangnya yaitu L, keparahannya M dan tidak signifikan. Baik, selanjutnya ada tahapan pemotongan kentang, seledri, dan keju. Untuk bahayanya itu M, jenis bahayanya itu E. coli dan Staphylococcus, dengan penyebabnya itu tangan pekerja dan alat potong kurang bersih. Dengan tindakannya itu pastikan pekerja mencuci tangan dengan air bersih menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Selanjutnya itu ada peluangnya itu L, keparahannya itu H dengan tidak signifikan. Nah, selanjutnya itu ada bahaya K, dengan jenis bahayanya browning. Dengan penyebabnya itu terlalu lama dibiarkan di suhu ruang setelah dicuci. Dengan tindakannya itu kentang direndam dengan air. Nah, peluangnya ini L dan keparahannya H, termasuk tidak signifikan. Nah, selanjutnya ada bahaya F dengan jenis bahayanya itu benda asing dan kotoran, dan penyebabnya itu ada alat kotor. Tindakannya itu pastikan alat dibersihkan setiap sebelum penjamah bahan pangan dengan peluang L dan keparahan M serta tidak signifikan. Selanjutnya ada perendaman kentang dengan bahaya M, jenis bahayanya E. coli dan Staphylococcus, dengan penyebab tangan pekerja dan alat tidak bersih serta pekerja tidak menggunakan sarung tangan. Tindakan yang dilakukan yaitu memastikan pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sarung tangan serta menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Dengan peluang L dan keparahan H, tidak signifikan. Selanjutnya itu ada bahaya K dengan jenis bahaya itu osmosis. Penyebabnya itu perbedaan konsentrasi air di dalam kentang dan air rendaman, serta tindakan yang dilakukan yaitu hindari perendaman terlalu lama dan gunakan air dingin. Dengan peluang L dan keparahannya M serta tidak signifikan. Selanjutnya itu ada bahaya F dengan jenis bahaya benda asing dan kotoran. Penyebabnya itu alat kotor dan tindakannya ini pastikan alat dibersihkan setiap sebelum penjamah bahan makanan. Peluangnya itu L, keparahannya M dan tidak signifikan. Selanjutnya ini ada tahapan pengukusan kentang dengan bahaya M, jenis bahayanya itu Penicillium dan Ralstonia. Penyebabnya itu kentang tidak dicuci dengan bersih, pengukusan tidak sempurna, dan alat yang kotor. Tindakannya itu kentang dicuci hingga bersih dengan air mengalir dan pastikan pengukusan dilakukan pada suhu yang cukup tinggi, biasanya di atas 100 derajat Celcius, dan dikukus selama waktu yang cukup untuk mencapai
suhu di atas 100 derajat Celcius dan pastikan alat dibersihkan setiap sebelum menjamah bahan pangan. Selanjutnya itu peluangnya M dan keparahannya H serta signifikan. Selanjutnya bahayanya K, jenis bahayanya pelepasan gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida dengan penyebabnya suhu yang terlalu tinggi yang dihasilkan selama proses pengukusan dengan tindakan gunakan suhu yang tepat waktu pengukusan yang tidak terlalu lama dengan peluang L dan keparahan M serta tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya F dengan jenis bahayanya itu benda asing dan kotoran, penyebabnya alat kotor, tindakannya pastikan alat dibersihkan setiap sebelum penjamah bahan makanan. Peluangnya itu L, keparahannya M, serta tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan penghancuran kentang dengan bahaya M, jenis bahayanya E. coli dan Staphylococcus dengan penyebabnya itu tangan pekerja dan alat tidak bersih, serta pekerja tidak menggunakan sarung tangan. Tindakannya itu pastikan pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sarung tangan. Setelah itu menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Dengan peluang L dan keparahan H tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya K dengan jenis bahayanya reaksi oksidasi dengan penyebabnya kerusakan mekanis pada struktur sel kentang yang memicu reaksi kimia dengan oksigen. Dengan tindakan rendam kentang sebelum dihancurkan dengan air dingin atau larutan lemon atau cuka. Segera proses kentang setelah dihancurkan dengan peluang L dan keparahan M serta tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya F dengan jenis bahaya benda asing dan kotoran, penyebabnya itu alat kotor, dan tindakan yang dilakukan pastikan alat dibersihkan setiap sebelum menjamah bahan pangan. Dengan tindakan dengan peluang L, keparahan HM tidak signifikan. Selanjutnya ada tahapan penimbangan bahan. Dengan bahaya M, jenis bahayanya E. coli dan Staphylococcus dengan penyebab tangan pekerja dan alat tidak bersih, serta pekerja tidak menggunakan sarung tangan. Dengan tindakannya, pastikan pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sarung tangan, serta menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Dengan peluang L dan keparahan H, serta tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya K dan jenis bahayanya perubahan suhu dan kelembapan udara dengan penyebab penyerapan dan pelepasan air dari bahan serta ekspansi bahan dengan tindakan gunakan ruangan dengan kontrol suhu dan kelembapan serta gunakan wadah tertutup dengan peluang L dan keparahan M serta tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya F dengan jenis bahaya benda asing dan kotoran, penyebabnya alat kotor, tindakan yang dilakukan pastikan alat dibersihkan setiap sebelum penjamah bahan pangan. Peluangnya L dan keparahannya M serta tidak signifikan. Selanjutnya, tahapan pencampuran bahan dengan bahaya M, jenis bahaya E. coli dan Staphylococcus dengan penyebab tangan pekerja dan alat tidak bersih serta pekerja tidak menggunakan sarung tangan, serta tindakan yang dilakukan pastikan pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sarung tangan, menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan, dengan peluang L dan keparahan H, serta tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya K, dengan jenis bahaya dispersi partikel dan reaksi kimia, dengan penyebab pengaruh suhu dan tekanan, tindakannya kontrol suhu dan tekanan, gunakan alat yang tepat. Peluangnya L dan keparahannya M serta tidak signifikan. Selanjutnya itu ada bahaya F dengan jenis bahaya
benda asing dan kotoran. Penyebabnya itu alat kotor dan pekerja tidak menggunakan APD. Tindakan yang dilakukan, pastikan alat dibersihkan setiap sebelum penjamah bahan pangan dan pekerja menggunakan APD ketika bekerja. Selanjutnya itu ada peluang L, keparahannya M, serta tidak signifikan. Selanjutnya tahapan pengulenan dengan bahaya M, jenis bahayanya E. coli dan Staphylococcus, penyebabnya tangan pekerja dan alat tidak bersih, serta pekerja tidak menggunakan sarung tangan. Tindakan yang dilakukan, pastikan pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sarung tangan, serta menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Peluangnya itu L dan keparahannya itu H, serta tidak signifikan. Selanjutnya ada bahaya K, jenis bahayanya dispersi partikel dan reaksi kimia. Penyebabnya pengaruh suhu dan tekanan. Tindakan yang dilakukan, kontrol suhu dan tekanan, gunakan alat yang tepat. Peluangnya L, keparahannya M, dan tidak signifikan. Bahayanya itu selanjutnya bahaya benda asing dan kotoran dengan penyebabnya alat kotor dan pekerja tidak menggunakan APD. Tindakannya itu pastikan alat dibersihkan setiap sebelum penjamah bahan pangan dan pekerja menggunakan APD ketika bekerja. Peluangnya itu L dan keparahannya itu M dan tidak signifikan. Baik, selanjutnya yaitu pembentukan adonan. Untuk bahayanya yaitu mikrobiologi, yaitu E. coli dan Staphylococcus aureus. Dengan penyebabnya yaitu tangan pekerja dan alat kurang bersih. Pencegahannya itu pastikan pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sarung tangan. Menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Untuk peluangnya itu low, keparahannya high, itu tidak signifikan. Untuk bahaya selanjutnya yaitu kimia, itu ada gelatinisasi pati dan bentar saya masuk dulu. Untuk yang gelatinisasi dan dektrinisasi itu bahayanya di mana sama kesehatan manusia? Memang harusnya ya melakukan gelatinisasi bukan atau gimana? Apakah ada bahayanya? Kalau misalnya tidak ada, itu di strip aja. Seperti itu. Iya Ibu, sepertinya itu salah, tidak ada. Mungkin nanti direvisi di strip aja ya Bu. Iya, silakan Ya, baik, lanjut. Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu bahaya dari fisik, yaitu benda asing dan kotoran. Untuk penyebabnya yaitu rolling pin yang kotor dan pekerja tidak menggunakan APD. Pencegahannya itu pastikan alat dibersihkan setiap sebelum menjamah bahan pangan dan pekerja menggunakan APD ketika bekerja. Untuk peluangnya low, keparahannya medium, itu untuk signifikansinya tidak signifikan. Selanjutnya yaitu tahap penggorengan produk. Untuk bahayanya yaitu mikrobiologi, yaitu ada Salmonella, E. coli, dan Listeria. Untuk penyebabnya ada kontaminasi bahan baku, suhu penggorengan tidak cukup tinggi, waktu penggorengan terlalu singkat, dan alat kotor. Untuk pencegahannya itu cuci bahan mentah dengan baik sebelum penggorengan, pastikan minyak sudah panas ketika menggoreng produk. Untuk peluangnya itu medium, untuk keparahannya itu high, signifikansinya signifikan. Selanjutnya. Untuk tadi pencegahannya ada tambahan yaitu goreng produk hingga matang sempurna dan gunakan alat yang bersih. Untuk bahaya selanjutnya itu bahaya dari kimia, itu pembentukan akrilamida. Untuk penyebabnya itu suhu yang terlalu tinggi. Pencegahannya yaitu kontrol suhu penggorengan, waktu penggorengan yang tepat, dan jangan menggoreng terlalu lama. Untuk peluang itu low, keparahannya medium, tidak signifikan. Bahaya selanjutnya yaitu dari fisik, yaitu kotoran dan sisa makanan lain, penyebabnya alat dan pekerja. Pencegahannya itu menggunakan APD yang lengkap, menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Untuk peluangnya itu low, keparahan medium, tidak signifikan. Selanjutnya itu tahap penirisan produk. Itu ada bahayanya mikrobiologi, yaitu ada E. coli dan Salmonella. Penyebabnya yaitu kondisi penirisan tidak dilakukan dengan higienis. Untuk pencegahannya, pastikan kondisi penirisan dilakukan dengan higienis. Untuk peluangnya low, keparahannya high, tidak signifikan.
Untuk selanjutnya bahayanya yaitu kimia, yaitu oksidasi, itu penyebab paparan udara. Untuk pencegahannya itu gunakan kemasan yang dapat mengurangi paparan udara. Untuk peluangnya low, keparahannya medium, tidak signifikan. Untuk selanjutnya itu bahaya fisik, yaitu kotoran dan sisa makanan lain. Itu penyebabnya alat dan pekerja. Untuk pencegahannya menggunakan APD yang lengkap. Mungkin bisa di-scroll. Dan menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Bisa tolong balik lagi? Oke, untuk peluangnya yaitu low, keparahannya medium, tidak signifikan. Untuk tahap selanjutnya yaitu pengemasan produk. Untuk bahayanya yaitu ada mikrobiologi, yaitu E. coli dan Staphylococcus aureus. Untuk penyebabnya tangan pekerja dan alat kurang bersih. Untuk pencegahannya, pastikan pekerja mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sarung tangan. Dan menggunakan alat masak yang telah dibersihkan dan dikeringkan. Untuk peluangnya low, keparahannya high, tidak signifikan. Untuk kimia, yaitu ada migrasi zat kimia, yaitu untuk penyebabnya yaitu interaksi antara produk dengan bahan pengemas. Untuk pencegahannya, pilih bahan pengemas yang tepat, simpan produk dalam kondisi yang mengurangi risiko migrasi zat kimia. Untuk peluangnya low, keparahannya medium, tidak signifikan. Untuk bahaya fisik yaitu ada debu, penyebabnya alat kotor. Pencegahan, pastikan alat dibersihkan setiap sebelum produksi. Untuk peluangnya low, keparahan medium, dan tidak signifikan. Selanjutnya. Untuk selanjutnya itu formulir 7 penentuan titik kendali kritis atau critical control point atau CCP. Untuk tahap pengupasan kentang, bahayanya yaitu mikrobiologi, penyebabnya itu pekerja tidak menggunakan sarung tangan, peluangnya medium, keparahannya high. Tindakan pengendalian atau pencegahannya itu menggunakan sarung tangan ketika menjamah bahan pangan. Untuk pertanyaan 1 iya, pertanyaan 2 iya, maka dilanjut dengan CCP. Alasan keputusannya yaitu menggunakan sarung tangan ketika menjamah bahan pangan dapat mengurangi terpaparnya kentang dengan bakteri E. coli dan Staphylococcus aureus. Untuk tahap yang kedua yaitu pengukusan kentang. Untuk bahayanya sendiri yaitu mikrobiologi. Untuk penyebabnya kentang tidak dicuci dengan bersih dan pengukusan tidak sempurna juga alat kotor. Untuk peluangnya medium, keparahannya high. Untuk pencegahannya kentang dicuci hingga bersih dengan air mengalir. Pastikan pengukusan dilakukan pada suhu yang cukup tinggi, biasanya di atas 100 derajat Celcius, dan dikukus selama waktu yang cukup untuk mencapai suhu di atas 100 derajat Celcius. Pastikan alat dibersihkan setiap sebelum menjamah bahan pangan. Untuk pertanyaan nomor 1 yes, nomor 2 yes, maka dilanjutkan menuju CCP. Untuk alasan keputusannya yaitu pencucian kentang hingga bersih, pengukusan pada suhu yang cukup tinggi, dan waktu yang cukup. Dan pembersihan alat dapat mengurangi terpaparnya patogen Penicillium sp dan Ralstonia solanacearum. Lanjut. Baik, tahap selanjutnya yaitu penggorengan produk. Untuk bahayanya sendiri mikrobiologi, penyebabnya kontaminasi bahan baku, suhu penggorengan tidak cukup tinggi, waktu penggorengan terlalu singkat, dan alat kotor. Untuk peluangnya medium, keparahannya high. Untuk pencegahannya, cuci bahan mentah dengan baik sebelum penggorengan. Pastikan minyak sudah panas ketika menggoreng produk. Untuk pertanyaan 1 yes, pertanyaan 2 yes, maka dilanjut dengan CCP. Alasan keputusannya yaitu pencucian bahan dengan baik dan penggorengan produk dengan minyak panas dapat mengurangi terpaparnya produk dari bakteri Salmonella, E. coli, dan Listeria. Lanjut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tahap input pengukusan kentang. Bahayanya mikrobiologi dari bakteri patogen, E. coli, dan Staphylococcus aureus. Tindakan pengendaliannya memastikan penjamah menggunakan sarung tangan ketika menjamah bahan pangan, termasuk CCP, lalu batas kritisnya itu menggunakan sarung tangan. Selanjutnya ada pengukusan kentang. Bahayanya dari mikrobiologi, patogen Penicillium sp dan Ralstonia solanacearum. Terus tindakan pengendaliannya memastikan kentang dicuci bersih dengan air mengalir, memastikan suhu pengukusan dilakukan di atas 100 derajat Celcius selama 30 menit, memastikan alat sudah bersih sebelum menjamah bahan pangan. Terus CCP, batas kritisnya suhu pengukusan di atas 100 derajat Celcius selama 30 menit.
Selanjutnya ada penggorengan produk. Bahayanya itu dari mikrobiologi, bakteri patogen. Sebelumnya, bentar Jenitra, sebelum penggorengan coba apa? Di atasnya pengupasan. Kalau pengupasan kentang tuh mikrobiologinya tuh dipecah lagi ya. E. coli dan Staphylococcus memiliki karakter yang berbeda. Jadi CCP satunya E. coli, CCP 2-nya Staphylococcus aureus. Jadi itu nanti dipisah lagi. Ya. Nanti seperti itu. Iya, Bu. Untuk yang pengukusan kentang patogen, itu patogen Penicillium sama apa nih, Rostopchia itu patogen buat siapa? Itu patogen untuk tanamannya sendiri atau untuk manusia? Kalau nggak salah ini untuk tanamannya di, Bu. Kalau untuk tanaman hapus, sama perbaiki di prinsip 1. Oh iya Ibu. Berarti di CCP-nya ini nggak ada pengupasan kentang ya, ada cuma pengupasan kentang sama apa penggorengan, berarti yang critical control point-nya. Nah itu pun yang pengupasan kentang, coba di atasnya lagi di prinsip 2 coba pengupasan kentang yang prinsip 2. Nah itu kenapa CCP? Bukannya coba, kenapa teman-teman memutuskan CCP? Bukannya ada ya pertanyaan dari diagram pohon keputusan, apakah setelah tahap ini ada tahapan lain yang dapat mengurangi atau mengeliminasi bahaya yang terjadi, bahaya yang muncul. Coba deh dibaca diagram keputusannya. Harusnya ini tidak CCP ya kalau berdasarkan diagram pohonnya. Coba tim 2 coba. Kenapa teman-teman memutuskan tuh CCP? Coba dibaca dulu. Coba ada yang bisa baca diagram keputusan. Coba baca. Ibu izin bacain yang tabelnya itu ya, Bu? Oke, iya, diagram keputusan. Halo? Untuk yang pertanyaan P1, itu apakah ada tindakan pengendalian yang bersifat... Iya, putus-putus Rona. Izin lanjutin Rona ya, bukannya jaringan Rona jelek. Oke, silakan. Yang P1 itu apakah ada tindakan pengendalian yang bersifat mencegah? Ya, gimana? Terus untuk jawabannya gimana? Apakah pada tahap pengupasan dapat ada tindakan yang mencegah enggak? Coba P1 pertanyaannya apa? Apakah ada tindakan pengendalian yang bersifat mencegah, Ibu? Di pengupasan kentang ada enggak? Ini ada Ibu yang pengendaliannya kan menggunakan sarung tangan ketika menjamah bahan pangan. Itu kan maksudnya pengendaliannya, enggak maksudnya pas ngupas kentang, apakah emang dia, oke, misal abis itu langsung ke P2, kalau misalnya teman-teman, saya mau berdasarkan prinsip teman-teman dulu aja, jawabannya yes, langsung pertanyaan 2, begitu. Iya Ibu, lanjut pertanyaan 2, yaitu apakah tahapan ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkatan yang dapat diterima. Nah, kita Tidak jawab dong. iya Karena pakai sarung tangan. Kan ini pengupasan kentang. Fokus di tahapannya, yaitu pengupasan kentang, bukan penggunaan sarung tangan. Oke, baik Ibu. Berarti jawaban yang itu tidak. Terus lanjut ke pertanyaan 3 ya, Bu. Oke, lanjut. Pertanyaan 3 apa? Pertanyaan 3 yaitu, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jawabannya apa? Bisa nggak pas kita ngupas kentang patogennya makin bertambah?
Bisa, Bu. Mungkin aja Oke, bisa, yes. Bu. Jawabannya yes. Berarti kalau yes lanjut ke mana? Ke pertanyaan 4, Ibu. Lanjut. Pertanyaan 4 apa? Pertanyaan 4, akankah langkah berikutnya menghilangkan bahaya yang teridentifikasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya sampai tingkatan yang dapat diterima? Oke, setelah pengupasan, tahap selanjutnya apa? Setelah pengupasan, tahap selanjutnya apa berarti dalam pertanyaannya? Ayo, cepat. Lihat diagramnya lagi. Habis pengupasan, tahap selanjutnya bisa nggak si tahap selanjutnya ini membunuh patogen? Tahap selanjutnya yaitu pembersihan kentang, Ibu. Lanjut lagi. Tahap selanjutnya tuh tidak hanya satu langkahnya, tapi setelahnya itu ada lagi nggak? Setelahnya Patogennya udah ada numpuk. Hah? pembersihan kentang, setelahnya ada pemotongan kentang, perendaman, pengukusan, penghancuran kentang itu terakhir, Ibu, untuk yang kentang. Terus akhir kali ada nggak yang memang patogennya itu benar-benar mati nantinya? Enggak, Ibu. Hah? Nggak ada. Emang si potatonya itu nggak digoreng? Ada, Ibu. Terus ada pengupasan. Ada dong berarti. Berarti jawabannya itu Ayo. Berarti kan apakah pada tahap selanjutnya dapat mengeliminasi bahaya? Ya kan? Berarti ada nggak jawabannya? Iya, ada, iya. Ada. Kalau ada berarti apa kesimpulannya? Bukan CCP, Bu. Nah, ya betul, bukan CCP. Jawabannya seperti itu caranya. Baik, Ibu. Direvisi segera ya. Oke, Iya, lanjut. Berarti nanti selanjutnya untuk pengupasan kentang tidak ada di formulir 8 sampai 12. Lanjut ya, Bu. Silakan dilanjut. Selanjutnya ada penggorengan produk. Itu bahayanya dari mikrobiologi. Bakteri patogen Salmonella, E. coli, Clostridium botulinum, dan Listeria. Lalu tindakan pengendaliannya itu memastikan bahan mentah sudah dicuci dengan baik sebelum penggorengan, menggunakan minyak baru, serta memastikan minyak sudah panas ketika menggoreng produk. Hasilnya itu CCP. Lanjut, menggunakan minyak baru dengan kualitas yang baik dan memastikan suhu minyak 175 derajat Celcius sampai 195 derajat Celcius dalam waktu 10 menit atau sampai kecoklatan. Selanjutnya, berarti Ibu mau nanya dulu. Kalau tadi kan berarti pengupasan kentang itu nggak CCP ya, Bu? Iya, berarti ini hapus. Berarti dari sini dihapus dong, Bu? Iya, berarti CCP satunya mulai di mana? Pengupasan kentang atau penggorengan? CCP satunya coba lagi di CCP, coba di kendali kritis. Coba. Berarti dari pengukusan. Coba lagi yang CCP 1. Yang CCP 1. Coba lihat di prinsip 2 yang CCP. Oke, berarti kan pengupasan kentang coret. Yang formulir 7. Formulir 7. Di atasnya berarti. Oke. Formulir 7. Berarti di CCP yang pengupasan itu kan coret. Berarti CCP 1 mulai dari pengukusan kentang. Pengukusan kentang ini maksudnya gimana? Coba deh, pengukusan kentang setelah pengukusan kentang bukannya dihancurin ya kentangnya ya? Ini iya, pertanyaannya sama kayak pengupasan kentang. Pas dihancurin berarti kemungkinan besar dia terkontaminasi patogen. Ya kan? Apakah dia CCP? Iya, Bu. Coba lanjut lagi pakai diagram keputusan. Coba baca lagi. Dia CCP atau bukan nih yang pengukusan kentang? Coba dibaca lagi. P1 sampai P5-nya. P1-nya itu apakah ada tindakan pengendalian yang bersifat mencegah? Ya. Di pengukusan kentang.
Jawabannya yes, ada. Karena dia ngukus gitu, atau bagaimana? Iya, Bu. Oke, lanjut di P2. Apakah tahapan dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkatan yang dapat diterima? Dia tidak dirancang khusus kan? Iya sih, enggak, Bu. Terus lanjut ke P3. P3 Iya, pertanyaannya, ada ketiga. Dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkatkan sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? jawabannya gimana? Coba itu CCP atau bukan? Apakah jawabannya iya atau tidak? Pengukusan, coba kita analisis satu-satu. Karena dia pakai thermal ya, Pak. Iniannya. Apakah pada tahap ini, gimana Jenitra? Ini lagi nanya yang P3 ya, Bu? Ya, gimana P3-nya? Apa pertanyaannya P3? P3 pertanyaannya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkat sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Nah, terus jawabannya apa? Jawabannya yes, bukan, Bu? Kalau yes, lanjut ke mana? Atau stop? Lanjut ke P4, Bu. P4 pertanyaannya apa? P4, akankah langkah berikutnya menghilangkan bahaya yang teridentifikasi atau mengurangi kemungkinan terjadinya sampai tingkatan yang dapat diterima? Ada nggak? Sebentar, Ibu. Ada nggak langkah selanjutnya setelah pengukusan pas jauh-jauh itu? Sama ini kayak pengupasan. Ada, Bu. Penggorengan berarti. Oke, berarti dia CCP atau bukan? Ayo, itu CCP apa bukan berarti? Karena di sini kentang ini dikukus tujuannya kan buat melunakkan. Dan dia dari cuci bersih pelunakkan pas buat melunakkan jaringan kentang. Karena nantinya kentang ini kan bakal di kalian bikin mashed potato kan. Itu kan pas penghancuran segala macam itu pasti ada patogen yang masuk di sana. Nggak mungkin enggak. Kontrol terakhir yaitu di penggorengan. Apakah pengukusan ini termasuk titik kendali kritis, tahap di mana kita harus kendalikan karena dia sifatnya kritis. Kalau kita melewatkan itu bisa jadi bahaya kalau manusia yang makan. Nah, pengukusan ini CCP atau bukan? Berdasarkan pertanyaan tadi. CCP, Bu. CCP. Apakah pada tahap selanjutnya ada yang sifat eliminasi? Jawabannya ya atau tidak? Jawabannya harusnya iya, bukan ada penggorengan. Iya, berarti CCP atau bukan? Bukan, Ibu. Bukan, Ibu. Oke, betul. Bukan CCP. Berarti CCP-nya ada berapa? 1. Oke, 1. Yaitu cuma di penggorengan. Nanti direvisi ya. Berarti si penggorengan CCP 1. Silakan dilanjut. Selanjutnya ada penggorengan produk. Terus bahayanya dari mikrobiologi itu bakteri patogen Salmonella, terus E. coli, Clostridium botulinum, dan Listeria.
Lalu tindakan pengendaliannya itu ada memastikan bahan mentah sudah dicuci dengan baik sebelum penggorengan, menggunakan minyak baru, serta memastikan minyak sudah panas ketika menggoreng produk. Lalu termasuk CCP, batas kritisnya itu menggunakan minyak baru dengan kualitas yang baik dan memastikan suhu minyak 175 sampai 195 derajat Celcius dalam waktu 10 menit atau sampai kecoklatan. Lalu apanya itu kualitas minyaknya, suhu, dan waktu. Terus di mananya itu di wajan penggorengan. Lalu how-nya itu cek suhu dengan termometer dan stopwatch. Terus kapannya itu setiap 3 menit. Who-nya itu pekerja bagian produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, sebentar. Selanjutnya itu yang di formulir 10 itu tentang penentuan tindakan koreksi. Untuk tahap atau inputnya dari pengupasan kentang dan bahayanya itu mikrobiologi dari bakteri patogen, E. coli, dan Staphylococcus aureus. Dan untuk tindakan pengendaliannya itu memastikan penjamah menggunakan sarung tangan ketika menjamah bahan pangan. Nah, untuk CCP-nya itu non-CCP, batas kritisnya itu menggunakan sarung tangan, untuk kuatnya itu pengupasan kentang, wear-nya itu penggunaan di tangan, how-nya memantau pekerjaan untuk menggunakan APD lengkap. Dan untuk when-nya itu setiap setelah sortasi bahan. Dan who-nya itu pekerjaan bagian produksi. Untuk yang tindakan koreksi watt dan who-nya itu segeranya itu adalah melaporkan kepada supervisor bagian produksi proses pengupasan dan operator produksi, dan pencegahannya itu memastikan alat yang digunakan tidak rusak dan digunakan dengan sesuai menggunakan APD lengkap, dan teknisi dan operator produksi. Terus untuk pengukusan kentangnya itu tindak bahayanya itu adalah mikrobiologi patogen Penicillium sp dan Ralstonia salanak eurum. Untuk tindakan pengendaliannya itu adalah memastikan kentang dicuci bersih dengan air mengalir dan memastikan suhu pengukusan dilakukan di atas 100 derajat Celcius selama 30 menit dan memastikan selanjutnya yang selanjutnya yang dibaca cuma penggorengan saja karena pengupasan dan pengukusan dia bukan CCP. Oh, baik Bu, maaf. Jadi untuk yang penggorengan itu bahayanya mikrobiologi bakterinya patogen Salmonella, E. coli, Clostridium botulinum, dan Listeria. Dan tindakan pengendaliannya itu memastikan bahan mentah sudah dicuci dengan baik sebelum penggorengan menggunakan minyak baru serta memastikan minyak sudah panas ketika menggoreng produk. Dan termasuk CCP, dan untuk kuatnya batas kritisnya itu menggunakan minyak baru dengan kualitas yang baik dan memastikan suhu minyak 175 derajat Celcius sampai 195 derajat Celcius dalam waktu 10 menit sampai berwarna kecoklatan. Untuk kuatnya itu kualitas minyak, suhu, dan waktu. Untuk wear-nya itu wajan penggorengan, dan how-nya cek suhu dengan termometer dan stopwatch. Untuk when-nya itu setiap 3 menit dan who-nya pekerjaan bagian produksi. Dan untuk watt sama who-nya itu segera melaporkan kepada supervisor bagian produksi dan menghentikan proses penggorengan operator produksi. Dan untuk pencegahannya itu memastikan suhu penggorengan minyak selama suhunya itu 175 derajat Celcius sampai 195 derajat Celcius selama 10 menit. Dan memastikan wajan penggorengan layak pakai sesuai standar produksinya, teknisi dan operator produksi. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya langsung aja dibaca tahapan verifikasinya seperti itu ya. Nanti
di formulir 12 langsung dibaca dokumentasi biar tidak mengulang ya, biar kita menghemat waktu. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap penggorengan. Di tindakan Tahapan apa? Ini tahapan apa? Yang Umi baca lagi di formulir berapa? Tentang apa? di 11 Ibu, penggorengan. Bukan. Di prinsip nomor berapa di HACCP yang akan kamu bahas sekarang? Harus diucapkan. Lagi iya. membahas terkait apa? Ayo cepat. Teman-teman sudah kelewat, waktunya habis. Baik Ibu, untuk yang tahap verifikasi yaitu operator produksi mengkalibrasi stopwatch dan termometer yang dilakukan dari pihak internal atau teknisi dan eksternal badan KAN. Lalu ada review data hasil kalibrasi dan analisis mikrobiologi produk akhir oleh QC mikrobiologi. Selanjutnya lanjut ke tahap 12. Baik, selanjutnya untuk formulir 12 yaitu penetapan sistem dokumentasi. Pada prinsip 7 dokumentasi penggorengan produk itu calibration book, dokumen hasil mikrobiologi dan data hasil kalibrasi termometer dan stopwatch. Sudah Ibu, untuk kelompok. Sudah, langsung ditutup aja. Baik, sekian dari presentasi kelompok 2B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.